Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eva Pratiwi, NIM 18111130136, Prodi Ekonomi Syariah. Untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan Akuntansi Keuangan Syariah yang dibimbing oleh Bapak Rizky Haryadi, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jurnal khusus. Baiklah, sebelum saya membahas lebih jauh tentang apa itu jurnal khusus, saya akan menjelaskan secara ringkas dulu apa itu jurnal khusus. Jurnal khusus itu sendiri dibuat untuk membantu transaksi di perusahaan dagang. Hal ini disebabkan karena perusahaan dagang itu sendiri lebih kompleks dibandingkan dengan akuntansi di perusahaan jasa. Makanya dibuatlah jurnal khusus. Tapi jurnal khusus tidak serta-merta dengan dibuatnya jurnal khusus maka jurnal umumnya tidak dibuat. Jurnal umumnya tetap dibuat, kemudian kita klasifikasikan lagi menjadi jurnal khusus. Baik, langsung saja masuk ke materi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi jurnal khusus. Jurnal khusus adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dagang yang dilakukan secara kronologis atau berdasarkan urut waktu terjadinya, dengan menunjukkan rekening di debit dan di kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Pencatatan dalam jurnal khusus biasanya ada 4. Yang pertama ada jurnal pembelian, kedua jurnal pengeluaran kas, ketiga jurnal penjualan, dan yang terakhir atau keempat ada jurnal penerimaan kas. Baik, saya akan menjelaskan satu-satu apa perbedaan di antara keempat jurnal ini. Baik, saya akan langsung masuk ke jurnal yang pertama, yaitu ada jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian di perusahaan dagang secara kredit, di mana analisisnya pembelian di sebelah debit dan utang dagang di sebelah kredit. Apa saja sih yang termasuk ke dalam jurnal pembelian ini? Contohnya ada beli barang dagang, perlengkapan toko, peralatan, dan seterusnya. Jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu jenis pembelian dengan dilakukan secara kredit itu masuk ke dalam jurnal pembelian. Kita masuk ke contohnya lagi. Ini kita lihat jurnal pembelian biasanya bentuknya terdapat tanggal, nomor faktur, akun yang di kredit ada di debit kredit. Maka kita lihat di tanggal 5 akun yang di kredit. Pertama, masukkan dulu nomor fakturnya. Kan nanti biasanya kalau pembelian ada nomor faktur. Terus akun yang di kredit. Akun yang di kredit adalah nama perusahaan yang kita punya kewajiban atau kita punya utang. Tanggal 5 kita punya utang udah Melati, akun yang di kredit. Persediaan kita bertambah, utang dagang kita juga bertambah 1.200.000. Sesuai sederhananya, saat kita melakukan pembelian persediaan, maka persediaan kita bertambah. Persediaan ini merupakan bagian dari aset. Sesuai saldo normalnya, jika dia bertambah maka saldo normalnya ada di debit. Tanggal 8 kita beli peralatan toko, peralatan kita bertambah, maka utang dagang kita otomatis juga bertambah. Sekarang saya akan menjelaskan jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi-transaksi yang berkaitan dengan pengeluaran uang tunai, meliputi pembayaran dengan tunai
pembayaran kepada pihak lain harus dilakukan dengan menggunakan cek atau giro. Contoh yang termasuk ke dalam jurnal pengeluaran kas ini ada bayar gaji karyawan, premi asuransi, terus ada pembelian barang dagang, peralatan kantor, dan sebagainya. Jurnalnya sama dengan jurnal pembelian tadi, bentuknya sama, ada nomor keterangan, ada persediaan, ada utang dagang, ada pembelian, dan ada potongan pembelian, dan ada kas atau bank. Nah, tanggal 1 keterangannya kita bayar gaji karyawan, maka nama akunnya beban gaji. Karena beban, kita mengeluarkan uang beban kita di debit 2.300.000, kas kita juga berkurang 2.300.000. Tanggal 5 pembelian barang dagang, maka pembelian kita bertambah 1.200.000, otomatis kas kita juga berkurang sebesar 1.200.000. Selanjutnya masuk ke jurnal yang ketiga, yaitu jurnal penjualan. Jurnal penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Sebenarnya jurnal penjualan ini sama dengan jurnal pembelian tadi, tapi bedanya kalau jurnal penjualan kita yang jual secara kredit, kalau jurnal pembelian tadi kita yang beli secara kredit. Nah, untuk pencatatannya di jurnal penjualan ini kita bisa ringkas sederhana. Seperti contohnya ada tanggal, nomor faktur, debitur, atau pada siapa kita jual barang kita tersebut, dan jumlahnya ada berapa. Tidak perlu ditulis debit dan kredit seperti jurnal lainnya. Kalau menurut saya sih jurnal ini cukup istimewa dibanding jurnal lainnya. Kita lihat contohnya di sini, transaksi secara kredit di tanggal 6. Di sini contohnya ada di tanggal 6 dijual kepada toko bersama barang dagangan seharga 3.200.000. Faktur nomor 011 syarat 4/10 M/30. Debiturnya ada toko bersama, jumlahnya ada 3.200.000. Di tanggal 10 debiturnya ada toko sahabat dan jumlahnya 2.400.000. Langsung saja saya akan menjelaskan jurnal yang terakhir, yaitu jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan kas yang terjadi di dalam suatu perusahaan. Jadi jelas kalau jurnal penjualan kita dapat keuntungan secara kredit, dan kalau jurnal penerimaan kas ini kita mendapat keuntungan semua transaksi yang kita terima secara tunai. Mari kita lihat contohnya berikut. Beda dengan jurnal penjualan tadi, dalam jurnal penerimaan kas ada akun yang didebit dan ada akun yang dikredit, sama seperti jurnal pembelian dan pengeluaran kas. Kalau berbicara akun yang didebit dan yang dikredit, kita lihat di tanggal 4. Dijual tunai barang dagangan seharga 2.300.000. Maka keterangannya di tanggal 4 ada penjualan tunai. Nah, debit karena jual tunai, maka otomatis yang bertambah adalah kas, maka kas kita bertambah 2.300.000, sedangkan yang bertambah di kredit ada penjualan kita 2.300.000 juga. Kalau di tanggal 8 penghasilan bunga, jadi keterangannya bunga. Kalau penghasilannya bunga, dia dapat kas